Halo, pria berkelas. Pernah enggak sih kamu merasa tiba-tiba dia berubah? Yang dulu selalu ada, kini mulai menjauh. Yang dulu hangat, sekarang terasa dingin. Di kepala mulai muncul pertanyaan yang sama berulang kali. Apa aku salah atau apa dia sudah tidak cinta lagi? Dan di titik itu yang sering terjadi bukan ketenangan, tapi kepanikan. Kita mulai berusaha keras mempertahankan, mengirim pesan berkali-kali, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya masih baik-baik saja. Padahal tanpa sadar semakin kita mengejar, semakin dia menjauh, dan semakin kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Nah, di video ini kita akan bahas 5 hal penting yang perlu kamu hindari ketika menghadapi pasangan yang mulai menjauh. Mulai dari belajar menahan diri, memberi ruang, menyadari nilai dirimu sendiri, menjaga keseimbangan hidup, hingga membangun komunikasi yang sehat dan tulus. Tapi sebelum itu, coba tulis dulu kamu nonton dari kota mana. Dan kalau kamu merasa video ini relevan, jangan lupa like, subscribe, dan share. Karena banyak orang perlu paham bahwa mempertahankan hubungan bukan tentang mengejar sampai habis-habisan, tapi tentang belajar tetap tenang, tetap sadar diri dan tidak kehilangan jati diri di tengah perasaan. Tonton sampai akhir karena setiap poinnya bisa membantu kamu melihat situasi ini dengan lebih jernih tanpa panik berlebihan. Dan kita mulai dari hal pertama. Jangan memberi tekanan berlebihan. Saat seseorang yang kita sayangi mulai menjauh, rasa cemas sering datang tanpa diundang. Membuat kita overthinking, mencari-cari kesalahan, dan mencoba membaca setiap perubahan kecil seolah semuanya adalah tanda akhir. Dalam kondisi seperti itu, kita sering tanpa sadar mulai menekan, mengirim pesan terus-menerus, menelepon berulang kali, atau mencoba segala cara agar dia kembali merespon seperti dulu. Kita berpikir itu adalah usaha untuk memperbaiki hubungan. Padahal seringkali itu justru membuat keadaan semakin jauh dari baik. Karena di sisi lain tekanan itu bisa terasa seperti kehilangan ruang untuk bernapas. Dan ketika seseorang merasa tidak punya ruang, yang muncul bukan kedekatan, tapi jarak. Bukan karena dia tidak peduli, tapi karena situasinya menjadi terlalu penuh dengan dorongan emosional yang berat untuk dihadapi. Bayangkan seseorang yang sedang merasa penuh, lelah, atau bingung dengan pikirannya sendiri. Lalu kita datang dengan tuntutan, pertanyaan, dan kekhawatiran yang terus mengalir. Meskipun niat kita baik, cara itu bisa terasa menekan. Karena cinta yang sehat tidak tumbuh dari rasa takut kehilangan dan cinta yang sejati tidak lahir dari upaya memaksa seseorang untuk tetap tinggal. Terkadang mencintai juga berarti tahu kapan harus berhenti menuntut. Karena kedekatan bukan hanya soal seberapa sering kita berkomunikasi, tetapi juga seberapa besar kita memahami bahwa seseorang mungkin sedang butuh waktu untuk dirinya sendiri. Dan ketika dia mulai diam, itu tidak selalu berarti dia tidak peduli. Karena diam kadang adalah cara seseorang menyembuhkan diri dan memberi tekanan di saat seperti itu justru bisa mengganggu keseimbangan hubungan. Sebab semakin kamu mengejar, semakin dia bisa merasa perlu mundur. Bukan karena kamu tidak berharga, tetapi karena ruang emosionalnya tidak lagi terasa aman. Cinta yang tulus tidak selalu hadir dalam bentuk kehadiran terus-menerus atau tuntutan yang tak henti, melainkan juga terlihat dari kemampuan untuk menahan diri, memberi kepercayaan tanpa curiga, dan memberi ruang tanpa rasa kehilangan yang berlebihan. Karena ketenangan dalam hubungan tidak lahir dari kontrol, tetapi dari kepercayaan yang stabil bahkan ketika jarak sementara terjadi. Dan jika kamu mulai merasa gelisah saat dia menjauh, cobalah berhenti sejenak dan alihkan fokus bukan pada kenapa dia berubah, tetapi pada bagaimana aku bisa tetap tenang menghadapi ini. Karena dalam hubungan apapun kamu tidak bisa mengendalikan perasaan orang lain. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah responmu sendiri. Jadi, jangan biarkan rasa takut kehilangan membuatmu kehilangan kendali atas dirimu. Dan jangan biarkan rasa sayang berubah menjadi tekanan yang justru merusak hubungan itu sendiri. Karena seringkali ketika kamu berhenti mengejar dan mulai kembali ke ketenanganmu, disitulah kamu terlihat sebagai seseorang yang dewasa secara emosional. Bukan bergantung, tetapi mampu mencintai dengan stabil. Dan ingat bahwa cinta yang sehat tidak selalu harus dikejar. Kadang ia hanya perlu dijaga dengan kesabaran, kepercayaan, dan ketenangan yang tulus. Dan jika dia memang untukmu, kamu tidak perlu memaksanya untuk tetap tinggal. Sementara jika tidak, kamu tetap belajar satu hal penting bahwa cinta yang benar tidak membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Dan yang kedua, beri ruang untuk dirinya.
Karena seringkali dalam hubungan kita lupa bahwa setiap orang punya dunia di luar cerita cinta. Ada hal yang tidak kita lihat, luka yang tidak mereka ceritakan, dan beban yang mereka pikul dalam diam. Sehingga ketika seseorang yang kita sayangi tiba-tiba menjauh, itu tidak selalu berarti rasa hilang, tetapi bisa jadi ia sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Sesuatu yang tidak sanggup ia bagi dengan siapapun, bahkan denganmu. Namun sayangnya ketika kita merasa ditinggalkan, insting pertama kita adalah mendekat. Kita ingin tahu kenapa ingin memperbaiki. Ingin hadir setiap saat karena kita takut kehilangan. Kita berpikir kalau aku terus ada, dia pasti akan merasa lebih baik. Padahal justru di saat seperti itu yang ia butuhkan bukan kehadiranmu yang mendesak, tapi ruang untuk bernapas. Karena kita sering salah mengartikan cinta sebagai keharusan untuk selalu bersama. Padahal cinta yang matang justru tahu kapan harus menahan diri. Sebab tidak semua keheningan berarti penolakan dan tidak semua jarak berarti kehilangan. Kadang seseorang menjauh bukan karena ingin pergi dari kita, tapi karena sedang berusaha menemukan dirinya sendiri. Memberi ruang bukan berarti kamu menyerah atau berhenti peduli, tetapi justru bentuk tertinggi dari kepercayaan bahwa cinta kalian cukup kuat untuk bertahan tanpa harus selalu bersama setiap waktu. Karena kamu tidak bisa selalu menjadi penyelamat bagi orang lain. Kamu tidak bisa selalu menenangkan badai dalam pikirannya. Ada hal-hal yang hanya bisa disembuhkan oleh waktu dan kesendirian. Dan tugasmu bukan memaksa dia untuk segera baik-baik saja, melainkan memberi keyakinan bahwa ketika dia siap, kamu tetap ada di sana. Tidak menuntut, tidak menekan, hanya hadir dengan hati yang tenang. Bayangkan hubungan seperti dua tangan yang saling menggenggam. Terlalu erat akan membuat keduanya sesat. Terlalu longgar bisa membuatnya terlepas, dan keseimbangan ada di tengah-tengah. Di genggaman yang hangat tapi tidak memenjarakan. Itulah esensi memberi ruang dalam cinta. Karena ada kalanya kita perlu menahan diri untuk tidak selalu ingin tahu. Belajar tenang dalam ketidakpastian, sebab tidak semua jarak perlu segera dijembatani. Dan terkadang dengan memberi ruang justru kamu memberi kesempatan hubungan itu tumbuh dengan cara yang lebih sehat. Bisa jadi dia menggunakan waktu itu untuk merenung, memahami dirinya, dan akhirnya sadar bahwa kamu adalah tempat paling nyaman untuk kembali. Atau mungkin sebaliknya, ruang itu justru menunjukkan bahwa arah kalian sudah berbeda. Tetapi apapun hasilnya, kamu tetap menang karena kamu memilih mencintai dengan kesadaran, bukan ketakutan. Dan ingat, cinta yang memaksa tidak akan pernah tenang. Tapi cinta yang memberi ruang selalu punya peluang untuk bertahan. Mungkin dia memang perlu waktu untuk menyembuhkan luka yang tidak kamu sebabkan atau sekadar butuh jeda dari dunia yang terlalu bising. Dan di tengah semua itu yang dia butuhkan bukan pertanyaan kenapa kamu berubah, melainkan ketenangan dari seseorang yang bisa berkata, "Gak apa-apa kalau kamu butuh waktu. Aku di sini, tapi aku nggak akan menekanmu." Karena kalimat sederhana seperti itu bisa berarti sangat besar bagi seseorang yang sedang lelah. Sebab di saat dunia menuntut mereka untuk selalu kuat, kamu justru menjadi ruang aman untuk mereka bisa lemah sejenak. Jadi kalau kamu merasa seseorang mulai menjauh, jangan buru-buru menariknya kembali. Tenangkan dirimu dan biarkan ruang itu bekerja. Karena ruang bukan tanda kehilangan. Tapi kadang justru cara terbaik untuk menemukan satu sama lain kembali. Dan kalau dia memang untukmu, ruang itu tidak akan memisahkan, melainkan justru membuat dua orang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat yang akhirnya bisa saling mencintai tanpa saling menekan, tanpa saling kehilangan arah, dan tanpa kehilangan diri masing-masing. Yang ketiga, sadari nilai dirimu. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba tidak cukup ketika seseorang yang dulu memujimu kini tak lagi memandangmu sama, atau ketika orang yang kamu perjuangkan mulai menjauh tanpa penjelasan dan di titik itu, kamu mulai bertanya-tanya, apa aku kurang perhatian, apa yang salah dariku padahal disinilah banyak orang mulai kehilangan dirinya sendiri karena mereka menilai harga diri. Berdasarkan cara orang lain memperlakukan mereka sementara kebenarannya adalah perilaku seseorang terhadapmu tidak pernah menjadi ukuran dari nilai dirimu. Kamu bisa menjadi orang paling tulus, paling sabar, paling setia, dan tetap saja ada kemungkinan seseorang memilih pergi bukan karena kamu tidak cukup baik, tetapi karena mereka sedang berjuang dengan hal yang bahkan tidak ada hubungannya denganmu. Kadang orang menjauh karena sedang kehilangan arah, karena butuh waktu mencari jati diri, atau karena sedang membawa luka masa lalu yang belum selesai. Sehingga mereka menarik diri bukan karena kamu kurang, tetapi karena mereka belum siap benar-benar hadir.
Dan di titik inilah seringkali hati kita runtuh karena kita berpikir, kalau aku lebih sabar, dia tidak akan pergi. Kalau aku lebih sempurna, dia akan tetap tinggal. Padahal cinta sejati tidak lahir dari kesempurnaan, melainkan dari dua orang yang sama-sama mau berjuang secara sadar. Kamu tidak bisa memaksa seseorang melihat nilai muji kami. Mereka sedang menutup mata. Dan kamu juga tidak perlu mengubah dirimu hanya agar seseorang bertahan. Karena nilai dirimu tidak turun hanya karena seseorang gagal menghargaimu. Kamu tetap berharga. Bahkan saat tidak diakui, kamu tetap layak dicintai. Bahkan ketika cinta itu tidak datang dari arah yang kamu harapkan dan kamu tetap berarti. Bahkan ketika seseorang memilih untuk pergi. Karena ketika kamu mulai menyadari hal ini, sesuatu yang lebih dalam akan terjadi. Kamu mulai membangun cinta dari dalam diri sendiri. Kamu tidak lagi mengejar seseorang agar merasa cukup. Karena kamu tahu kamu sudah cukup bahkan tanpa siapapun yang mengatakannya. Jangan biarkan sikap orang lain mengubah cara kamu melihat dirimu. Karena kalau hari ini dia tidak memilihmu, bukan berarti kamu kalah. Mungkin semesta hanya sedang menunjukkan bahwa tempatmu bukan di sisi seseorang yang tidak mampu melihat cahaya yang kamu bawa. Karena cinta yang sehat tidak membuatmu merasa tidak layak, tidak membuatmu merasa harus bersaing, membuktikan, atau memohon untuk diperhatikan, tetapi justru membuatmu tetap merasa aman bahkan ketika hubungan sedang diuji. Dan jika kamu merasa lelah karena terus merasa tidak cukup, berhentilah sejenak dan lihat ke dalam dirimu. Kamu masih punya hati yang tulus, niat baik, dan keberanian untuk mencintai. Itu saja sudah membuktikan betapa berharganya kamu. Jangan biarkan kehilangan seseorang membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Karena pada akhirnya hubungan bisa berakhir, tapi dirimu harus tetap utuh. Kamu bisa memaafkan, melepaskan, dan tetap percaya bahwa kamu pantas dicintai dengan cara yang lembut, bukan dengan keraguan. Karena orang yang tepat tidak akan membuatmu mempertanyakan nilai dirimu setiap hari. Mereka akan melihatmu sebagaimana kamu sebenarnya. Bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena siapa kamu saat kamu menjadi dirimu sendiri. Jadi kalau hari ini dia mulai menjauh, jangan langsung menyalahkan diri. Berhentilah menilai harga dirimu dari kehadiran seseorang karena kamu tidak kehilangan nilai hanya karena seseorang tidak mampu melihatnya. Sebab cinta yang sejati akan datang pada waktu yang tepat. Dan ketika cinta itu tiba, kamu tidak perlu berjuang keras untuk diakui. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Dan orang itu akan tahu bahwa kamu selalu berharga bahkan sejak sebelum dia datang. Yang ketiga, jaga keseimbangan dalam hidupmu. Karena ketika hubungan mulai terasa renggang, dunia bisa terasa seperti berhenti berputar. Seseorang yang dulu menjadi bagian dari keseharianmu kini menjauh. Percakapan yang dulu hangat berubah menjadi singkat dan dingin. Dan di saat seperti itu, kamu mungkin merasa kosong seolah seluruh hidupmu berpusat pada satu orang. Padahal kamu harus ingat bahwa hidupmu tidak berhenti di satu orang. Kamu masih punya dunia di luar hubungan itu. Mimpi yang menunggu dikejar, keluarga yang menyayangimu, teman yang siap mendengar, dan versi terbaik dari dirimu sendiri yang menunggu untuk ditemukan kembali. Karena ketika kamu terlalu larut dalam kesedihan, kamu perlahan kehilangan keseimbangan hidupmu. Berhenti melakukan hal yang dulu membuatmu hidup, kehilangan semangat, bahkan kehilangan rasa syukur pada hal-hal kecil yang masih kamu miliki. Padahal cinta yang dewasa bukan hanya tentang menjaga hubungan, tetapi juga menjaga diri sendiri tetap utuh di tengah perubahan. Karena cinta boleh menjadi bagian indah dalam hidup, tapi tidak boleh menjadi satu-satunya sumber kebahagiaanmu. Sebab ketika kebahagiaanmu bergantung pada satu orang, kamu sedang menyerahkan kendali hidupmu kepada mereka tanpa sadar. Dan jika suatu saat mereka menjauh, kamu akan merasa seperti kehilangan segalanya. Maka dari itu, penting sekali untuk menjaga keseimbangan dengan mengalihkan energi dan perhatianmu ke hal-hal yang bisa menumbuhkanmu kembali. Kembali ke hal-hal sederhana yang dulu membuatmu bahagia seperti membaca buku, mendengarkan musik, menulis, berjalan sore, atau sekadar menikmati waktu sendirian. Karena semua itu mengingatkanmu bahwa kamu masih punya hidup yang luas, penuh kemungkinan, dan tidak berhenti hanya karena seseorang memilih mengambil jarak. Ketika kamu mulai menata kembali hidupmu, sebenarnya kamu sedang mengembalikan kekuatanmu. Kamu belajar mencintai bukan dari rasa takut kehilangan, tapi dari tempat yang lebih seimbang. Tempat di mana kamu bisa memberi tanpa kehilangan diri sendiri.
Karena kamu tetap bisa mencintai seseorang tanpa harus kehilangan fokus pada dirimu. Tetap bisa berjuang untuk hubungan tanpa mengabaikan kebutuhan emosionalmu sendiri. Dan keseimbangan inilah yang membedakan cinta yang matang dari cinta yang bergantung. Cinta yang bergantung sering melahirkan kecemasan seperti kalau dia pergi aku hancur. Tapi cinta yang seimbang berkata, aku mencintai, tapi aku juga punya diriku sendiri yang harus kujaga. Dan kamu harus tahu bahwa daya tarik seseorang tidak hanya datang dari wajah, perhatian, atau kata-kata manis, melainkan dari keseimbangan dari seseorang yang tea. Cara mencintai tanpa kehilangan arah, yang tetap tenang di tengah badai, dan tetap bisa tersenyum meski hatinya sedang diuji. Kamu menjadi menarik bukan karena kamu berusaha keras untuk dipertahankan, tapi karena kamu tetap berdiri tegak saat segalanya terasa goyah. Kamu tetap punya cahaya sendiri meski orang lain memilih untuk menjauh darinya. Jadi saat hubungan terasa renggang, jangan jadikan itu akhir dari dunia. Jadikan itu kesempatan untuk kembali mengenal dirimu. Tanyakan lagi apa yang dulu membuatmu bahagia sebelum dia hadir. Lalu kembalilah ke hal-hal itu. Kembalilah kepada dirimu yang dulu penuh semangat. Yang berani bermimpi. Yang percaya bahwa hidup punya banyak warna bukan hanya satu nama. Karena ketika kamu bisa menjaga keseimbangan antara mencintai dan mencintai diri sendiri, antara memberi dan menjaga batas, kamu sedang menunjukkan kedewasaan yang sejati. Dan kedewasaan itu adalah hal paling menarik yang bisa kamu miliki. Bukan hanya untuk menarik cinta seseorang, tapi untuk membangun hidup yang utuh dan damai dengan atau tanpa siapapun di sisimu. Yang kelima, bangun komunikasi yang sehat. Karena dalam hubungan apapun, salah satu hal yang paling sering membuat jarak semakin lebar bukan perbedaan, tapi kurangnya komunikasi yang benar-benar jujur dan sehat. Ketika seseorang mulai menjauh, banyak dari kita memilih untuk diam, menebak-nebak, atau malah menyimpulkan hal-hal yang belum tentu benar. Kita tenggelam dalam pikiran sendiri, berasumsi bahwa dia sudah tidak peduli, tidak cinta, atau bahkan sedang menyembunyikan sesuatu. Padahal bisa jadi dia hanya sedang kelelahan, bingung, atau butuh waktu untuk menata diri. Dan masalahnya semakin lama kita menebak, semakin besar pula jarak yang tercipta. Karena diam tanpa penjelasan akan selalu melahirkan prasangka dan prasangka yang dibiarkan akan perlahan membunuh hubungan tanpa perlu ada pertengkaran. Maka dari itu, ketika kamu merasa ada perubahan dalam hubungan, beranilah untuk berbicara. Tapi bukan dengan nada menyalahkan, melainkan dengan hati yang ingin memahami. Kamu tidak perlu menuntut penjelasan dengan nada tinggi, tidak perlu berkata, "Kenapa kamu berubah? Apakah kamu sudah tidak sayang lagi?" Karena kalimat seperti itu hanya akan membuat orang semakin menutup diri karena terdengar seperti tuduhan. Cobalah dengan cara yang lebih lembut, jujur, dan manusiawi. Misalnya, aku merasa kamu sedikit berbeda akhir-akhir ini. Aku enggak bermaksud menekan, cuma ingin tahu apakah kamu baik-baik saja. Karena kalimat sederhana seperti itu bisa membuat seseorang merasa aman untuk berbicara. Sebab mereka tahu kamu datang bukan untuk menuntut, tapi untuk memahami. Komunikasi yang sehat adalah ketika dua orang berbicara bukan untuk memenangkan argumen, tapi untuk menjaga hubungan. Ketika dua hati memilih untuk mendengarkan, bukan hanya menunggu giliran bicara. Dan ketika kejujuran menjadi jembatan bukan senjata untuk saling menyakiti. Karena terkadang hanya dengan satu percakapan yang tulus, hubungan yang hampir hancur bisa kembali pulih. Sebab yang sebenarnya hilang bukan cinta, tapi rasa saling mengerti. Banyak orang berpikir bahwa mencintai cukup dengan memberi perhatian atau pengorbanan. Padahal cinta tanpa komunikasi hanyalah kesalahpahaman yang menunggu waktu untuk pecah. Kamu bisa mencintai seseorang sedalam apapun. Tapi kalau kamu tidak tahu cara berbicara dengannya, cinta itu akan tenggelam di antara asumsi dan rasa sakit yang tidak pernah dijelaskan. Komunikasi yang sehat juga berarti kamu mau terbuka tentang perasaanmu sendiri. Kamu tidak perlu selalu terlihat kuat. Kamu boleh jujur kalau kamu merasa sedih, bingung, atau kecewa. Karena kejujuran bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kamu cukup percaya untuk menunjukkan sisi rentanmu. Namun penting juga untuk memahami batas. Jangan gunakan komunikasi sebagai cara untuk menekan seperti terus-menerus meminta klarifikasi atau memaksa seseorang untuk segera bicara saat mereka belum siap. Karena kadang berbicara sehat juga berarti tahu kapan harus diam sebentar. Memberi ruang agar percakapan bisa terjadi dengan tenang.
bukan dalam keadaan emosi. Dan ingat, tujuan komunikasi bukan untuk membuktikan siapa yang benar, tapi untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di hati masing-masing. Jadi saat hubungan terasa menjauh, jangan hanya diam dan menebat. Kumpulkan keberanian untuk memulai percakapan dengan ketulusan. Mungkin hasilnya tidak langsung memperbaiki segalanya, tapi setidaknya kamu sudah berusaha menjaga hubungan itu dengan cara yang benar. Dan kalaupun akhirnya hubungan itu tetap harus berakhir, kamu bisa melangkah pergi dengan hati yang lebih tenang karena kamu tahu kamu sudah mencoba berbicara. Bukan hanya berdiam dan menebak, pada akhirnya komunikasi yang sehat. Bukan hanya tentang kata-kata, tapi tentang niat di baliknya. Niat untuk memahami bukan menuntut, niat untuk mendengarkan bukan menyerang, dan niat untuk menjaga bukan melukai. Karena cinta tidak selalu butuh jawaban cepat. Kadang, ia hanya butuh dua hati yang mau saling bicara dengan jujur. Dan percayalah, kadang satu percakapan sederhana bisa menyelamatkan apa yang hampir hilang asal disampaikan dengan hati yang tenang dan niat yang tulus. Jadi belajarlah untuk melepaskan dan tetap tenang. Karena hubungan itu indah tapi tidak selalu berjalan mulus. Kadang kita merasa semuanya sempurna, penuh tawa dan perhatian. Lalu tiba-tiba tanpa kita mengerti sepenuhnya pasangan mulai menjauh, dan itu bisa membuat hati gemetar, pikiran berputar, serta rasa panik muncul begitu saja. Karena rasa takut kehilangan membuat kita ingin menguasai dan terus menempel. Padahal justru itu yang bisa membuat jarak semakin terasa. Sehingga di saat seperti ini penting untuk belajar melepaskan kendali. Karena kita tidak bisa memaksa seseorang untuk tetap di sisi kita. Tidak bisa menuntut cinta atau perhatian. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjaga hati sendiri, mengatur emosi, dan tetap hadir untuk diri sendiri. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi memberi ruang bagi diri sendiri dan pasangan untuk bernapas, untuk menemukan keseimbangan, dan untuk tumbuh. Dan kita juga harus belajar percaya bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidupnya sendiri. Bahwa kadang menjauh bukan karena mereka berhenti mencintai, tapi karena mereka sedang menghadapi hal-hal yang hanya bisa diselesaikan sendiri. Percaya juga pada diri sendiri bahwa kamu cukup kuat untuk menghadapi jarak dan cukup bijak untuk tetap menjaga nilai diri meski keadaan terasa sulit. Karena belajar mencintai tanpa kehilangan diri sendiri adalah kunci yang tak kalah penting. Cinta yang sehat bukan tentang menyingkirkan semua rasa takut dan ketidakpastian, tapi tentang tetap utuh, tetap berharga, dan tetap berani tersenyum meski hati sedang diuji. Sebab cinta yang dewasa tidak menuntut, tidak menekan, dan tidak membuat kita lupa siapa diri kita. Sebaliknya, cinta yang dewasa justru memungkinkan kita tetap tumbuh, tetap bahagia, dan tetap harmonis dengan diri sendiri sambil tetap membuka ruang untuk hubungan itu berkembang dengan sehat. Jadi kalau suatu saat dia mulai menjauh, jangan panik, tarik napas dalam-dalam dan tenangkan hati. Ingat bahwa jarak sementara bukan akhir dari segalanya dan cinta sejati tidak selalu harus dipaksa atau dikejar. Kadang yang diperlukan hanyalah kesabaran dan keyakinan bahwa jika cinta itu memang untukmu, ia akan menemukan jalan pulang sendiri. Gunakan waktu ini untuk menyayangi dirimu sendiri, menata hidupmu kembali, dan belajar bahwa kamu cukup tanpa harus terus menunggu atau menuntut. Karena dengan begitu, ketika cinta itu kembali atau ketika hidup membawamu ke arah lain, kamu akan tetap utuh, damai, dan siap menyambut apapun yang datang. Hidup dan cinta memang penuh ketidakpastian, tapi satu hal yang pasti adalah kamu selalu punya kekuatan untuk tetap tenang. Menjaga diri dan mencintai dengan bijak. Belajarlah untuk melepas, belajar untuk percaya, dan belajar bahwa cinta sejati tidak pernah memaksa. Ia hadir dengan lembut tanpa tekanan dan tetap hangat di hati. Karena dalam hubungan kita tidak bisa selalu mengendalikan bagaimana orang lain bersikap, tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita merespons. Dan ketika seseorang mulai menjauh bukan berarti semuanya berakhir. Kadang itu justru momen untuk belajar tentang arti tenang, percaya, dan menghargai diri sendiri. Karena cinta yang dewasa bukan tentang siapa yang paling sering menahan atau mengejar, tapi tentang siapa yang mampu tetap lembut meski hatinya sedang diuji. Jadi, belajarlah memberi ruang, menjaga keseimbangan, dan berbicara dengan hati terbuka. Karena hubungan yang sehat selalu tumbuh dari dua orang yang sama-sama berani. Berani memahami, berani melepaskan, dan berani mencintai tanpa kehilangan diri sendiri.